Oke, halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di webinar ke-43 ya. Sebelum kita mulai webinarnya, teman-teman boleh komentar dulu di kolom live chatnya. Boleh absen, hadir dari kota mana, ya silakan. Karena malam hari ini kita akan melanjutkan dari sudah dibahas sebelumnya. Dan materi malam hari ini pastikan tips dari saya buat teman-teman yang nonton semua. Pastikan tonton semua webinar ini sampai selesai dan siapkan catatannya, dan juga saran saya juga kepada teman-teman semua, cari tempat spot terbaik di rumah ya, persiapkan sinyal yang bagus karena malam hari ini kita tidak hanya belajar teori aja tapi bahkan langsung praktek ya. Kalau perlu betul-betul disiapkan sampingnya, mungkin disiapkan laptopnya, jadi di handphone sambil nonton sambil praktekannya di laptop ya. Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini pastikan dimanfaatkan. Oke? Oke, saya mau lihat dulu hadir dari mana aja. Wah, nampaknya ramai sekali nih dari mana saja. Wah, banyak ya, dari Bogor, dari Kalimantan Tengah, dari Jogja, dari Banyuwangi, Pontianak, Solo, Purworejo, lalu Depok, Bekasi, Bandung, Cikarang ya. Oke, dari berbagai penjuru, dari berbagai kota di Indonesia, ya luar biasa, ramai sekali ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oh ya, apakah suara saya bisa didengar jelas? Jelas? Kalau jelas, saya lanjutkan. Saya lanjutkan kalau jelas ya. Oke, oke, Medan, Pekanbaru, Jambi. Oke, mantap. Jelas? Oke, jelas ya. Oh, dari Jayapura, jelas. Oke, mantap ya. Dari berbagai penjuru. Nah, sebelum saya mulai materi malam hari ini, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum gabung, ya saya ingin sedikit menyampaikan suatu hal buat teman-teman semua. Sekaligus ini jadi pesan penting buat Bapak Ibu dan teman-teman semua, khususnya yang menonton webinar malam hari ini. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman pahami bahwa kalau teman-teman belum tahu, kalau teman-teman belum sadar, di masa sekarang ini itu pengguna internet itu melonjak sangat drastis, teman-teman ya. Melonjak sangat drastis, tidak hanya soal ini aja ya, nggak cuma soal mereka beraktivitas di internet aja. Mungkin yang tadinya gini, kenapa bisa drastis? Ya salah satunya karena banyak orang yang bekerja dari rumah, sekolah juga diliburkan, belajar dari rumah, kampus juga sama. Akhirnya banyak kegiatan belajar mengajar semuanya lewat online, ya. Ujian bahkan lewat online. Kemudian meeting-meeting, kalau yang kerja di kantor, meeting-meeting banyak sekali yang sekarang dilaksanakannya lewat online. Jadi kita sekarang sedang memasuki era di mana orang tersadar akan betapa pentingnya kita mulai online. Dan khususnya buat para pebisnis-pebisnis di luar sana, itu juga udah mulai sadar bahwa belajar digital marketing itu penting loh ternyata gitu. Kenapa penting? Karena bukan bukan digital marketing di era sekarang bukan bukan lagi soal pilihan. Oh, oh kalau mau ningkatin omset pakai digital marketing nanti omsetnya naik. Ya kalau di kemarin-kemarin mungkin seperti itu, atau mungkin di era-era sebelumnya mungkin seperti itu. Tapi di era sekarang, digital marketing itu udah seperti keharusan. Harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus mulai masuk ke digital marketing. Kenapa? Karena kalau cuma ngandelin offline, ya kemungkinan besar akan apa ya, akan tergerus karena memang fenomena saat ini kita sangat terbatas sekali pergerakan di luar rumah. Jadi kita memang dihimbau untuk bekerja bahkan beraktivitas dari rumah. Jadi banyak orang yang akhirnya mulai tersadar belajar digital marketing. Nah, buat teman-teman yang sudah gabung, yang sudah belajar di Abdi, ini kesempatannya, ini momentumnya, jadi pastikan jangan disia-siakan ya. Sebetulnya kita udah mulai belajar online itu udah 2,5 tahun yang lalu, teman-teman ya. Di saat banyak orang bahkan belum sadar untuk betapa pentingnya belajar digital marketing. Nah, di saat sekarang orang-orang udah mulai sadar, kita sudah mulai makin banyak fasilitasnya, kurikulumnya juga makin lengkap, mentornya makin banyak. Jadi pastikan, sekali lagi teman-teman yang sudah gabung itu beruntung sekali, saya kasih tahu aja. Beruntung sekali karena justru di saat seperti ini teman-teman dapat semua fasilitas yang teman-teman butuhkan. Nah, jadi pastikan sekali lagi dimanfaatkan. Oke? Oke, oke, udah banyak yang hadir ya. Nah, langsung saja nampaknya saya mulai dulu. Jadi malam hari ini kita akan banyak membahas berbagai materi, khususnya Google Ads, yang
akan saya bahas melanjutkan dari webinar yang sebelumnya. Ya, kalau teman-teman nonton webinar sebelumnya, itu webinar 41 itu adalah webinar sebelum ini. Jadi, buat teman-teman yang webinar malam hari ini tertinggal, ini tips dari saya untuk belajar malam hari ini. Buat teman-teman yang tertinggal, maksudnya tertinggal tuh, wah saya belum nonton yang 41 gitu. Gimana kalau saya nonton sekarang? Nggak apa-apa, tonton aja dulu. Catat dulu poin-poinnya, ya. Kalaupun masih tertinggal, dicatat dulu, disimak, dipahami. Nanti beres webinar, pelajari lagi video webinar 41, baru tonton lagi yang ini. Karena setiap webinar yang kita laksanakan di Abdi itu semua ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa tonton ulang dari awal. Jadi nggak perlu khawatir. Oke? Oke. Kita tunggu buat teman-teman khususnya yang belum hadir. Kita akan segera mulai sebentar lagi. Oke. Oke. Sambil menunggu mulai, saya ingin mematikan dulu kolom chatnya agar masing-masing bisa lebih fokus lagi. Oke? Oke, saya matikan dulu untuk kolom chatnya. Nanti tenang aja ya. Di akhir sesi nanti saya buka lagi sesi tanya jawab ya, agar teman-teman juga bisa bertanya khususnya ketika nanti sudah selesai. Oke? Kita langsung mulai saja karena sudah jam 8 ya, kita langsung mulai saja. Oke. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui, malam hari ini kita akan membahas lebih banyak mungkin kita akan membahas soal Google Ads ya. Kenapa Google Ads? Karena memang Google Ads ini luar biasa sekali. Ini saya ingin membuka sedikit sebelum kita mulai. Karena Google Ads ini memang luar biasa sekali. Banyak member-member Abdi yang memanfaatkan beriklan lewat Google Ads, khususnya setelah menonton webinar ini, itu langsung banyak sekali mendapatkan hasilnya. Dan kabar baiknya memang member-member yang dapat hasilnya itu dari berbagai usia, bahkan dari usia yang bisa dibilang muda sampai yang terbilang cukup senior, bahkan di atas 70 tahun ada. Waktu itu saya sempat ngisi training di Jakarta. Saya ketemu dengan ibu-ibu luar biasa banget semangatnya. Pas saya tanya, ternyata beliau usianya udah di atas 70 tahun. Dan beliau cerita ke saya, Mas, saya kemarin dapat, gara-gara belajar webinar di Google Ads, saya bisa dapat 11 reseller di bulan itu gitu. Gara-gara saya cuman modal saya ngikutin di webinar doang. Berarti kan memang webinar yang diberikan khusus yang Google Ads ini, ya sebenarnya semuanya sih ya, khusus yang saya berikan itu betul-betul bisa dipraktekkan dengan bahasa yang sederhana dan terbukti siapapun bisa mempraktekkan dan bahkan bisa berhasil. Jadi sekali lagi, pastikan teman-teman yang menonton webinar malam hari ini disimak baik-baik, disiapkan catatannya, cari tempat terbaik ya. Anggap saja teman-teman sedang mengikuti training offline, training tatap muka ya. Bayangkan kalau training offline, training tatap muka kan pasti serius ya, serius, fokus ya. Nah, bayangkan seperti itu. Tapi menariknya hanya dari rumah ya. Oke, sedikit buat pembuka. Sekarang kita langsung mulai aja webinarnya malam hari ini. Sebelum kita mulai webinarnya malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang di-sharingkan malam hari ini bisa menjadi berkah dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Oke, berdoa selesai. Cek. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas apa saja. Ada 4 hal yang akan kita bahas di webinar malam hari ini. Nah, yang pertama, ini kita melanjutkan dari yang sudah dibahas di webinar sebelumnya khususnya. Jadi kita akan bahas apa saja malam hari yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara sederhana melakukan riset keyword agar iklan Anda muncul ke orang-orang yang tepat. Jadi, sebagaimana yang teman-teman udah tahu, di Google Ads ini kita betul-betul, khususnya yang kemarin kita sudah pelajari, kita sudah praktekkan juga bareng-bareng bagaimana beriklan di Google Ads. Nah, sekarang saya akan lebih mendetailkan agar tingkat keberhasilan iklan teman-teman makin tinggi lagi. Salah satu strateginya adalah dengan riset keyword, agar iklan teman-teman bisa muncul ke orang-orang yang tepat. Nah, sekarang yang kedua, selain itu juga saya juga akan sharingkan strategi bagaimana agar iklan Anda bisa berada di halaman pertama pencarian Google,
agar mudah ditemukan oleh calon konsumen atau prospek Anda. Jadi, ya teman-teman saya yakin yang sudah mempelajari webinar sebelumnya yang namanya iklan di Google Ads itu, khususnya kalau kita bahas yang Google Search Network itu, kan kita membahas bagaimana caranya kalau ada orang mengetikkan kata kunci tertentu di Google, mereka mencari apapun di Google, kemudian yang muncul adalah website kita atau landing page kita di halaman pertama. Nah, kenapa halaman pertama penting? Karena memang pada dasarnya kan orang itu mencari di Google dan cenderung melakukan klik itu kalau websitenya ada di halaman pertama. Kalau udah di halaman kedua, ketiga, empat, dan seterusnya, ya itu kemungkinan besar akan sulit untuk diklik gitu ya. Jadi pastikan juga Bapak Ibu teman-teman semua pahami nih, karena ini penting sekali untuk Bapak Ibu dan teman-teman pahami. Yang ketiga, saya juga akan bahas product knowledge. Jadi tujuannya agar omset Anda meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Nanti di akhir saya juga akan sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman semua tips-tips sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan bahkan agar omset penjualan produk Bapak Ibu bisa meningkat. Karena udah terbukti yang saya sharingkan tips-tips yang tadi saya bilang, itu banyak sekali yang sudah mempraktekkan hasilnya omsetnya bisa naik dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah ya. Jadi pastikan simak sampai selesai karena akan saya share di akhir-akhir khususnya. Dan yang keempat, tidak lupa juga ada sesi tanya jawabnya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh bertanya khususnya di sesi akhir. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan kita langsung bahas ke poin yang pertama, bagaimana cara sederhana melakukan riset keyword agar iklan Anda muncul ke orang-orang yang tepat. Nah, sebelum saya praktekkan, ya, ada beberapa hal dulu yang perlu teman-teman pahami. Justru yang paling penting, kenapa kita perlu melakukan riset keyword? Oke. Kenapa perlu melakukan riset keyword? Karena memang, ini langsung saja, agar ketika orang mengetikkan kata kunci yang produk yang mereka cari, itu yang muncul tuh iklan Anda. Saya kasih contoh, misalnya, teman-teman, Bapak Ibu semua beriklan produk misalnya ya. Anggaplah teman-teman beriklan produk peppermint misalnya ya. Beriklan produk peppermint, kemudian yang kita pikirkan orang tuh kalau mau beli peppermint itu dia ngetik apa sih di Google gitu. Kan sederhananya gitu. Ya, sebagai yang udah kita tahu, peppermint itu kan punya manfaat ya buat migrain, sakit kepala, flu, batuk, dan seterusnya. Nah, bisa jadi ada juga orang-orang yang sudah beberapa kali kena iklan Peppermint Essenzo di Facebook Ads misalnya, kemudian karena penasaran, karena kena terus, akhirnya mereka nyarinya di mana? Nyarinya di Google. Itu makanya kenapa Google ini bisa dibilang salah satu platform yang memang bagus sekali untuk Anda manfaatkan, karena iklan Abdi dan Essenzo sudah mulai banyak dikenal orang. Kalau orang udah mulai banyak kenal, logikanya mereka akan banyak mencari di Google. Otomatis orang-orang yang mencari kata kunci tersebut di Google bisa dibilang itu adalah target market Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pastikan dimanfaatkan, jangan disia-siakan karena target market di Google itu luar biasa besar ya. Nah, kenapa perlu riset? Karena supaya ketika orang mengetikkan kata kunci tersebut yang mereka cari, itu malah iklan Anda yang muncul ya. Makanya kita perlu riset kata kunci apa saja yang banyak dicari orang. Karena kalau kita sekedar asal-asalan pilih kata kunci, bisa jadi malah kalau kita asal-asalan nggak riset dulu ya malah efeknya yang kedua nih, iklannya bisa jadi boncos ya. Makanya kenapa kita riset keyword, tujuannya untuk mengurangi kemungkinan iklan kita boncos ya, atau rugi ya. Jadi misalnya teman-teman udah ngiklan banyak, gara-gara kata kuncinya nggak sesuai, akhirnya boncos, keluar banyak tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, inilah yang kita hindari, makanya teman-teman perlu mempelajari materi malam hari ini ya. Jadi kita sangat menghindari itu, jadi pastikan teman-teman juga pelajari secara maksimal. Oke? Nah, setelah ini akan saya praktekkan bagaimana cara melakukan riset keyword. Pastikan Bapak Ibu juga prinsipnya, saya sedikit share juga soal mindset belajar. Jadi yang namanya kalau Bapak Ibu mau belajar dan mau cepat ngerti, mau cepat paham, pastikan punya mindset yang benar dari awal. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu belajar, mindsetnya cuma ngikutin persis saja tanpa dipahami maksud dari sebuah perintah. Misalnya nanti saya bilang, oke Bapak Ibu silakan klik ini, lalu tuliskan ini, bla 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 bla. Oke. Kalau Bapak Ibu cuma ngikutin, mungkin beres dari webinar bisa ngiklan gitu. Tapi setelah itu, ketika praktek lagi, kebanyakan apa? Bingung yang ada. Jadi mindset yang penting adalah di awal
mindsetnya jangan cuma ngikut, tapi benar-benar memahami. Ini Mas Fadil maksudnya nyuruh ngeklik ini tuh apa ya? Buat apa ya? Kita mau ngelakuin apa ya? Kenapa ya harus ngelakuin ini ya? Itu yang perlu dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma ngikutin, karena kalau cuma ngikutin ya bisa sih, tapi habis itu nggak akan paham. Begitu ngiklan, misalnya tadi ngiklan peppermint, begitu ngiklan produk lain kalau cuma ngikutin pasti bingung. Tapi kalau udah paham mau ngiklan apa aja juga bisa. Ya jadi pastikan mindsetnya adalah mindset memahami, bukan mindset cuma ngikutin. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Oke, itu alasan kenapa riset keyword, jadi pastikan juga teman-teman paham. Nah, sekarang kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktek aja. Jadi menariknya webinar malam hari ini, kita nggak cuma ngomongin teori aja, tapi kita bahkan langsung praktek juga. Oke, sekarang kita langsung praktekkan bagaimana caranya riset keyword. Ya. Yang pertama, pastikan teman-teman buka dashboard Google Ads-nya dulu. Ya. Pastikan, Bapak Ibu dan teman-teman semua buka dashboard Google Ads-nya dulu. Seperti ini, ya. Ayo silahkan dipraktekkan, karena sayang sekali kalau tidak dipraktekkan, kalau hanya dilihat aja. Ya walaupun bisa juga sih nanti pas beres webinar dipraktekkan. Tapi kan enaknya ketika live, ya. Jadi sayanya praktek, Bapak Ibu juga ngikutin, kan jadinya lebih enak, ya. Pastikan buka dulu dashboard Google Ads-nya masing-masing. Silahkan dibuka dulu. Oke, ya saya ngetes barusan. Nah, silahkan dibuka. Kalau misalnya, Mas gimana cara bukanya? Nah, ini nih, ketik ads.google.com, ads.google.com ya. Sebetulnya di webinar sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi nanti kalau tertinggal atau kalau bingung ya bisa ditonton webinar sebelumnya. Oke. Ini adalah dashboard tampilan Google Ads yang sudah diiklankan ya, kurang lebih seperti itu. Ini banyak sekali fitur-fiturnya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Tapi malam hari ini akan kita bahas itu bagaimana caranya melakukan riset keyword. Oke. Sebelum saya lakukan riset keyword, saya mau coba sedikit menunjukkan ke Bapak Ibu semua. Ini ada satu fitur di kanan atas itu. Nah, itu fitur untuk melihat perkembangan iklan kita dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita bisa pilih 7 hari terakhir iklan kita tuh seperti apa. Nah, terus mungkin bisa juga iklan kita hari ini gimana, iklan kita kemarin seperti apa. Jadi dashboard ini adalah dashboard untuk membaca data. Ya. Nanti akan saya jelaskan setelah kita praktek bagaimana caranya melakukan riset keyword. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Intinya saya mau coba sebelah kanan atas ini adalah Bapak Ibu ingin melihat keadaan real iklan Bapak Ibu seperti apa, data-data iklannya seperti apa dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini settingnya ada di kanan atas ini ya, yang ada tanggal-tanggal ini. Oke, ikan yang di sini nih, saya coba zoom ya. Di sini bisa nggak nih? Di sini ya. Jadi di kanan atasnya sini teman-teman bisa melihat iklan teman-teman itu per tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, jadi di dashboard ini adalah kita bagaimana caranya teman-teman membaca datanya. Oke, sekarang kita membahas dulu di bahasan yang pertama. Nah, bagaimana caranya melakukan riset keyword? Pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman bisa klik tombol Tools and Setting ya, yang ada lambang obeng ya. Ya, lambang ya itulah pokoknya ya. Tools and Setting ini saya zoom, saya perbesar agar teman-teman bisa mempraktekannya juga. Kemarin saya juga dapat testimoni dari kemarin waktu saya ngisi training Facebook Ads ya. Ya ada seorang member yang ya saya ngikutin persis banget dari yang di-share di webinar. Itu dapat reseller tuh gara-gara itu ya. Ya syukur, alhamdulillah ya, saya juga senang. Ya intinya dipraktekkan aja gitu. Dipraktekkan, karena secanggih apapun ilmu yang dikasih kalau nggak dipraktekkan ya percuma, ya nggak akan jadi apa-apa ya. Oke, pilih Tools and Setting, kemudian pilih Planning. Jadi di awal kan masih ingat nggak kemarin? Ini saya refresh sedikit materi yang sebelumnya. Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya mau beriklan kan pertama campaign-nya dulu dibuat, terus masukkan landing page-nya. Ini saya refresh ya, masukkan landing page-nya. Kemudian lokasinya mau kemana, bahasanya apa. Nah, habis itu kan kita menentukan keyword apa yang mau kita tuju, betul ya? Keyword apa yang mau kita tuju. Nah, keyword apa yang mau kita tuju? Pertanyaan saya sederhana, teman-teman mikir nggak? Maksudnya bingung nggak mikirin keyword apa ya yang tepat? Ini saya mau jualan
produk nih, misalnya Bapak Ibu, nih kita ambil contoh kalau produk lain ya, misalnya Bapak Ibu punya jasa sewa mobil gitu ya di misalnya katakanlah di Bali lah ya, karena mungkin di Bali ramai wisatawan. Misalnya Bapak Ibu punya bisnis sewa mobil di Bali gitu, atau sewa motor. Bapak Ibu pengen memasarkan di Google. Terus kata kunci, kira-kira mikir nggak sih sebelumnya kata kunci apa yang kira-kira orang ngetik kalau orang mau nyari, mau nyewa mobil di Bali atau mau nyewa motor di Bali. Kira-kira dia ngetik apa di Google? Bisa dibayangkan ya. Jadi itulah gunanya kita riset keyword. Nah, pertanyaannya kan kalau misal sebenarnya kan kita bisa ngasal, bener nggak? Kita bisa ngasal misalnya sewa mobil Bali, sewa mobil Bali murah, sewa motor di Bali murah, sewa motor terjangkau, bla bla bla. Itu kan banyak sekali kata kuncinya. Sekarang pertanyaannya kata kunci yang paling banyak dicari yang mana? Apakah kita bisa tahu? Kalau tanpa riset, nggak bisa tahu Bapak Ibu ya. Kita harus riset dulu ya. Makanya kalau di iklan Google Ads, kalau kita ngomongin khususnya Google Ads ya, semua keputusan itu diambil berdasarkan data. Jadi jangan berdasarkan feeling, jangan berdasarkan kayaknya kalau saya pakai kata kunci sewa motor di Bali, kayaknya banyak deh yang nyari. Kayaknya ya. Tapi kan belum tentu. Gimana cara buktinya? Kita riset dulu. Ya, ini caranya. Pertama klik tools and setting, kemudian pilih planning, lalu pilih keyword planner. Kan kita ingin riset keyword ya, berarti kita pilih keyword planner. Oke, langsung diklik aja keyword plannernya. Nanti kita akan langsung masuk ke halaman ini. Di halaman ini, teman-teman langsung bisa memasukkan kira-kira keyword apa yang mau dimasukkan. Sekaligus nanti di halaman ini, Google akan menunjukkan, ya. Google akan menunjukkan kira-kira kata kunci apa yang banyak dicari orang. Oke, bahasa gampangnya seperti itu, sederhananya. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Jadi nanti di sini Bapak Ibu teman-teman bisa melihat kata kunci apa yang banyak dicari orang, kemudian persaingannya ketat atau enggak. Nah, itu kan masalah lagi tuh. Oh, ini banyak dicari orang. Oh, berarti kalau banyak dicari orang, berarti persaingannya ketat atau enggak nih? Kan ada yang banyak dicari orang. Maksudnya persaingan ketat tuh gimana? Pengiklan lain kira-kira pakai kata kunci itu juga nggak kan gitu. Jadi kalau ngiklan tuh pikirin dari pertama sudut pandang si konsumennya. Yang kedua pikirin juga dari sudut pandang pengiklan yang lain. Sederhananya, banyak nggak misalnya ya saya ambil contoh yang tadi deh yang sewa mobil. Banyak nggak sih yang ngiklan sewa mobil juga? Apakah cuman bapak ibu aja atau teman-teman aja? Enggak, pasti banyak. Logikanya mereka mereka melakukan riset juga nggak? Mereka mikir-mikir dulu nggak kata kunci apa yang mau ditarget? Tentunya iya. Makanya kita juga perlu tahu kira-kira persaingannya tuh ketat atau enggak. Nah, itu kita perlu pahami. Nah, kalau udah Bapak Ibu bisa pilih discover new keywords ya. Pilih yang ini aja nih paling mudah, discover new keywords. Nah, discover new keywords ini kita ingin melihat kira-kira keyword apa yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita bisa pakai data-data ini untuk kita beriklan nantinya. Oke. Misalnya saya ambil contohnya Essenzo aja ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa langsung praktek. Misalnya saya ingin beriklan produk Pacoli. Kenapa Pacoli? Karena saya suka sekali ngiklan produk Pacoli karena memang kalau kita ngomongin di online ini cukup laku ya, karena memang menurut data kan salah satu gunanya Pacoli itu kan buat menumbuhkan rambut ya, atau untuk masalah kebotakan, rambut rontok, dan itu menurut data 70% orang Indonesia tuh ngalamin itu. Jadi pasarnya besar sekali. Jadi makanya saya suka sekali ngiklan produk Pacoli. Ya itu salah satunya aja. Contoh Pacoli ya. Oke, sekarang kita pikir Bapak Ibu teman-teman, kita pikirkan bareng-bareng. Kira-kira kalau orang mencari produk Pacoli, essential oil ya, kan fungsinya buat numbuh rambut. Kira-kira apa sih yang orang ketikkan di Google? Kita coba aja dulu di sini. Misalnya jual penumbuh rambut, misalnya ya. Jual penumbuh rambut, misalnya. Nah, oke, kalau udah diantar aja. Udah ketemu nih satu kata kunci, diantar aja. Udah ketemu satu kata kunci, diantar aja langsung. Oke. Kemudian kata kunci apa lagi kira-kira ya? Misalnya kata kunci apa lagi? Solusi rambut rontok, misalnya ya. Solusi rambut rontok.
Oke. Begitu solusi rambut rontok, langsung di-enter. Apalagi misalnya ya, eh, solusi kebotakan misalnya ya. Anggaplah Bapak Ibu ketik 3 kata kunci dulu. Kemudian kalau misalnya mau ditambahkan landing page, nah di sini kan ada enter domain to use filter. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan website atau landing page yang Bapak Ibu gunakan untuk beriklan, ya, yang teman-teman gunakan untuk beriklan. Jadi kita juga bisa minta tolong ke Google nih, misalnya, ini landing page saya nih, kan nanti Google ngeliat isinya, Google bisa langsung ngasih kata kunci rekomendasi, ini teman-teman gunakan buat di kata kunci. Nah, jadi di sini selain teman-teman bisa masukkan kata kunci yang ada ini sepemikiran logika dulu aja. Apa namanya? Pakai pemikiran diri sendiri dulu. Karena kan ini kita mau ngeriset kan. Nah, habis itu kita juga perlu untuk memasukkan landing page atau websitenya di sini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja kita masukkan landing page-nya ya. Kita langsung Bapak Ibu teman-teman pergi ke dashboard masing-masing, ambil di tools-nya, jadi kan ada landing page ya. Ambil di tools-nya, masukkan landing page-nya, teman-teman ya. Masukkan landing page-nya yang perlu yang bisa kita gunakan untuk beriklan. Ambil aja langsung landing page Paculi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Langsung ambil aja yang landing page Paculinya. Oke. Langsung ambil aja. Misalnya Paculi yang mana? Cari aja di sini langsung ya. Paculi. Nah, ini dia ya. Ambil aja salah satu, misalnya yang ini. Kemudian di copy. Jangan lupa di blok dulu, jangan lupa di copy, lalu dipaste ke sini. Nah, kalau sudah, ya teman-teman langsung aja klik get result. Jadi kita akan mendapatkan, nanti kata kuncinya akan banyak sekali muncul ya. Akan banyak sekali muncul. Bisa langsung teman-teman pilih. Ya, silahkan langsung diklik get result ya, agar nanti langsung muncul kata kunci apa saja yang bisa dipilih. Oke. Ya, kita tunggu dulu apa saja yang bisa muncul. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa langsung tahu nih. Ini bahkan ada grafik per bulannya nih. Kata kuncinya itu sebanyak apa sih dicari orang. Ini bahkan per bulannya ada ya. Yang biru ini total, jadi total yang orang cari itu maksudnya total tuh kan orang bisa ngetik di laptop atau PC ya, atau bisa juga di handphone. Nah, kalau yang misalnya nih di bulan Juni 2019 total yang nyari kata kunci yang saya sebut-sebut ini semua tuh total 2030 ya. Sedangkan yang dari handphone doang itu 1922. Berarti memang mayoritas 95% itu dari handphone semua. Dari sini aja udah ketahuan ya. Banyak nyarinya dari mana. Nah, sekarang kita geser ke bawah. Ini adalah pilihan kata kunci yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada rata-rata pencarian per bulan. Jadi misalnya solusi rambut rontok itu rata-rata per bulan tuh 1000 pencarian. Ya, jadi memang banyak sekali dicari. Dan kemudian ini ada competition. Competition itu berarti tingkat persaingannya. Tingkat persaingan itu tinggi nggak? Tinggi, sedang atau rendah. Ini ada semua. Khususnya solusi rambut botak, solusi untuk rambut rontok ini persaingannya tinggi semua nih, high. Ini ada juga yang solusi agar rambut tidak rontok ini medium gitu ya. Jadi, yang saya sarankan berarti kita bisa pakai yang mana? Nah, saya sarankan teman-teman boleh pilih yang ini. Boleh pilih yang banyak pencariannya ini solusi rambut rontok misalnya, atau jual penumbuh rambut, solusi rambut rontok parah, solusi rambut botak, ini bisa digunakan walaupun persaingannya tinggi. Nah, gimana tipsnya biar walaupun persaingannya tinggi ya, walaupun persaingannya tinggi tapi kita tetap bisa menang. Habis ini akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau ngasih clue sedikit. Kalau kita geser ke kanan, ini ada top of page bid ya, baik yang low range atau high range. Maksudnya apa? Nah, saya jelaskan satu persatu. Top of page bid jadi maksudnya adalah ini adalah bid, angka nilai bid yang dipakai oleh orang-orang yang menggunakan kata kunci ini. Ya, rata-rata segini. Paling rendah Rp700 per klik, paling tinggi Rp3.000 per klik. Jadi itu ya orang yang masang bid. Bid itu apa? Boleh tonton webinar saya sebelumnya. Intinya kita bisa itu kita minta lelang ke Google ya. Maksudnya mungkin bahasa sederhananya adalah kita minta ke Google, tolong dong, nanti kan hasil indikator iklan kita kan cost per klik. Cost per klik itu kan
berapa biaya yang kita keluarkan dibagi dengan jumlah yang ngeklik. Itu ketemu nilai cost per kliknya. Nah, kita bisa minta ke Google cost per kliknya jangan mahal-mahal. Nah, itu bisa tuh dengan cara bidding ya. Nah, kalau kita minta biddingnya terlalu rendah dari angka minimal, kemungkinan besar nggak muncul. Tapi kalau nilai bid kita bersaing di antara angka ini, nah itu kemungkinan besar iklan kita bisa muncul. Nah, tips dari saya kalau iklan mau muncul, pasang bid yang mendekati nilai ini. Misalnya ini 3045. Teman-teman boleh pasang di 2000 gitu. Itu boleh ya, 2000 2500 itu boleh ya. Misalnya mau pakai kata kunci solusi rambut rontok parah, itu ya mau nggak mau emang harus lebih bersaing bidnya. Misalnya mau pakai solusi rambut rontok, ini kan tertingginya 2895. Boleh di angka 1800 sampai sekitar 2000-an itu boleh. Yang penting mendekati yang top of page bid yang high range. Jadi yang ibaratnya orang-orang yang iklannya muncul di paling atas itu bidnya segini rata-rata. Gitu. Jadi makanya pakai nilai bid yang memang bersaing. Oke, ini contoh aja. Sebenarnya kalau kita nulis di sininya lebih banyak, ya nulis di tadi di keywordnya ini kita lebih banyak, itu Bapak Ibu bisa dapat lebih banyak inspirasinya. Lalu kalau udah dapat inspirasinya, ini Bapak Ibu bisa download nih. Oh, ini download keyword ideas. Jadi ide-ide keyword apa aja sih yang bisa kita dapatkan. Ini kalau Bapak Ibu mau, teman-teman mau, ini bisa di-download di sini. Ya, ini tinggal diklik aja, nanti kita bisa langsung dapatkan file hasil downloadnya. Jadi memang enak sekali. Nah, kalau misalnya sudah, ya teman-teman bisa nanti keywordnya berdasarkan ini. Ya, boleh dicatetin atau difotoin. Nanti begitu ngiklan, ya ini kan udah dapet nih iklan perkiraannya. Begitu udah dapet, ini kembali dulu aja, klik tombol X. Sambil ini udah dicatat atau di-download keyword ideas-nya tadi. Kita back lagi, kita kembali lagi ke campaign. Nah, pastikan udah dicatat atau dipindahkan ke notes. Misalnya tadi udah dicatat-catetin di notes gitu ya. Jadi nanti pas ngiklan, itu udah siap keywordnya, udah tahu apa aja ya. Kalau saya praktekkan lagi, ini kan sebenarnya sama ya kayak kemarin. Kita tinggal, cara bikin iklan lagi, tinggal di bagian all campaign ini tinggal kita klik tanda plusnya. Ya, tinggal kita klik tanda plusnya, kemudian nanti kita baru bisa membuat iklan baru. Oke. Nah, plus new campaign, kita langsung bikin iklan baru. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya sama dengan yang saya share di minggu lalu. Jadi, pastikan Bapak Ibu juga sudah menonton. Karena saya tidak akan banyak mengulang khususnya di bagian ini, karena ini udah banyak dibahas di minggu lalu ya. Ya, anggaplah saya pilih website traffic, pilihnya yang search network. Ya, nggak apa-apa saya ulang agar Bapak Ibu makin lancar gitu ya. Karena iklan di Google Ads itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu bisa, percayalah itu bukan karena skill, bukan karena jago, bukan karena bakat. Sama seperti saya. Saya bisa Google Ads, bisa Facebook Ads, itu bukan karena saya bakat atau bukan karena saya pinter, bukan. Ya. Jadi, malam hari ini saya sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu bukan karena saya pinter, bukan karena saya jago, sama sekali enggak. Karena emang sebelumnya saya tidak ada background digital marketing apalagi, jadi nggak ada background sama sekali. Ya. Tapi kenapa saya bisa? Karena terbiasa, Bapak Ibu. Karena saya udah belajar ini dari lama. Ya kebetulan saja saya udah memulai lebih dulu. Saya udah belajar lebih dulu dibanding teman-teman semua. Jadi bukan karena saya pinter, makanya saya malam hari ini sharing. Bukan karena saya pinter, tapi kebetulan saya udah ngelakuin duluan dan udah berhasil. Kebetulan aja ya. Jadi balik lagi, semua bukan karena bakat, tapi memang karena Bapak Ibu mau atau enggak nyobanya. Ya, mau praktek konsisten atau enggak. Itu doang sebenarnya pilihannya. Oke, website ya langsung bisa pilih landing page yang tadi, langsung continue. Ya sama, urutannya sama dengan yang minggu lalu. Bisa dipraktekkan langsung. Ya, ini kasih nama, jangan lupa ini kasih nama ya. Misalnya traffic Pacoli 1 ya misalnya. Kemudian untuk tipe iklannya kan kita belum pakai display network, pakai search network. Mau sharing dikit, akhir-akhir ini saya mendalami Google Display Network dan ternyata itu luar biasa sekali ya. Akhirnya saya ketemu satu formula, karena saya juga sampai detik ini masih iklan Google Ads. Ketemu satu formula agar iklan Bapak Ibu bisa efektif sekali di Google. Tapi memang yang di awal perlu dimaksimalkan itu di Google Search-nya dulu. Pastikan Bapak Ibu dapat hasilnya dulu dari Google Search. Ketika udah dapat, nanti Bapak Ibu akan dapat datanya dikumpulkan. Kita bisa
melakukan istilahnya retargeting atau remarketing. Jadi orang-orang yang udah ngeklik iklan kita itu kita iklankan lagi dengan cara yang lebih 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 mantap lah bisa dibilang ya. Nanti pakai Google Display Network. Jadi iklan Bapak Ibu akan efektif sekali ya. Kalau yang udah nggak sabar tungguin aja. Nanti pasti akan saya sharingkan. Tapi saya akan sharingkan step by step dulu. Pastikan yang basicnya dipahami karena kalau yang basicnya belum paham akan sulit saya menjelaskan yang lebih lanjutnya lagi. Ya, jadi pastikan, sekali lagi pastikan Bapak Ibu teman-teman semua yang menyimak materi malam hari ini pahami baik-baik. Oke. Lokasi Indonesia, bahasa dua aja, Indonesia dan Inggris. Budget misalnya, saya ambil contoh misal 100.000 ya per hari. Minggu lalu udah saya jelaskan banyak di sini. Biddingnya kita fokusnya ke klik kalau baru pertama kali. Ini karena saya udah sering iklan jadinya konversi ada. Jadi tapi di awal klik dulu. Tapi kalau mau pakai conversion itu memang Bapak Ibu harus bikin landing page sendiri. Ya, jadi saran saya memang klik aja di awal. Maksimum cost per kliknya ya disesuaikan aja. Tadi misalnya bidnya kan tadi paling tinggi itu tadi orang masang 2.800 di kata kunci jual penumbuh rambut. Ya udah kita nggak usah terlalu mendekati juga, anggap aja 2.000 ya atau 1.700 juga boleh ya. Oke, kalau sudah save and continue, nanti saya juga akan membahas apa itu extension. Intinya memang menarik sekali yang akan kita bahas nanti ke depannya karena banyak Google Ads itu luas Bapak Ibu ya, nggak cuma satu teknik yang bisa digunakan, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai teknik ya. Langsung di sini keywordnya. Jadi untuk keyword itu sendiri Bapak Ibu bisa langsung misalnya ya, ini kasih nama dulu jual penumbuh rambut. Nah, keyword yang tadi kan harusnya sudah di copy dulu, mungkin disiapkan di notes atau tadi dicatat. Di sini baru dicatat lagi ya. Jadi misalnya tadi kita dapat misalnya jual penumbuh rambut. Nah, jangan lupa tanda petiknya atau tanda kurung kotaknya itu digunakan karena itu untuk menentukan frasa keyword ya. Jadi mungkin kalau yang masih pemahaman soal frasa kata kunci ini, kalau masih dirasa kurang, nanti minggu depan akan saya bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi apa sih yang membedakan antara ini kan kalau teman-teman lihat kata kunci itu ada berbagai jenis ya. Intinya gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kata kunci itu ada berbagai jenis. Ada yang kata kunci yang kalau kita target. Ketika misalnya kita target jual penumbuh rambut. Kalau kita pakai yang exact, ini kan tulisan exact nih. Exact match. Nah, ketika kita targetkan jual penumbuh rambut, kalau exact match itu dia pakai tanda kurung seperti ini. Ya, kurung kotak kayak gini nih ya. Jual penumbuh rambut. Seperti ini. Kalau kita pakai exact match, orang ngetik jual penumbuh rambut murah, dan kita nggak muncul, ya. Tapi kalau kita pakai press match, jadi, saya mundur dulu. Exact match kalau kita pakai yang tanda kotak ini, kurung kotak jual penumbuh rambut, orang ngetik jual penumbuh rambut murah, iklan kita nggak muncul. Yang muncul itu kalau memang orang ngetiknya jual penumbuh rambut aja, udah gitu aja, itu muncul tuh. Plusnya ya lebih tertarget pastinya ya, minusnya tapi kurang luas. Makanya saya pakai dua-duanya. Kalau kita pakai yang press match itu jenis kata kunci yang ketika kita targetkan, misalnya jual penumbuh rambut tapi pakai jenis yang press match ya. Walaupun orang tersebut ya ngetiknya jual penumbuh rambut Jakarta misalnya, tetap iklan kita bisa muncul. Bisa dipahami ya. Jadi itulah bedanya. Makanya kenapa saya pakai dua-duanya, karena memang kebetulan produk kita kan bisa dikirim kemanapun. Jadi mau dia ngetik kota mana juga, ya tetap muncul juga iklan kita nggak masalah. Ya beda sama sewa motor atau sewa mobil. Kalau misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Jakarta misalnya, dan bisnisnya juga di Jakarta, jangan pakai kata kunci sewa mobil murah doang, tapi di Jakarta. Jadi nanti kalau orang-orang ngetik sewa mobil murah, tapi ternyata di Bali, iklan Bapak Ibu ternyata malah muncul, kan jadi nggak efektif. Makanya pastikan kalau milih kata kunci, diperhatikan juga dari sisi logika atau logiknya. Karena itu yang paling penting. Oke? Misalnya tadi selain jual penumbuh rambut, apa? Solusi rambut rontok. Tadi kan kita udah sempat riset-riset ya. Solusi rambut rontok. Jadi dua jenis kata kunci langsung nih yang kita praktekkan.
Ya, misalnya seperti ini. Ya tadi kan misalnya ada banyak ya. Ini saya karena saya mencontohkan aja, jadi pastikan nanti teman-teman kembangkan sendiri. Untuk kata kunci yang tadi di bagian riset, saran saya memang kalau memang ada yang persaingannya medium, tingkat competitionnya itu medium, pilih yang medium aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa pilih yang high, tapi pastikan milih bidnya itu nanti mendekati yang top of range tadi ya. Ini kan kalau udah beres nih, tinggal continue, terus tinggal masukkan headline semuanya ya. Untuk masukkan headline dan seterusnya itu kan udah saya bahas di webinar minggu lalu. Jadi kita masukkan headline, kemudian masukkan copywriting dan sebagainya. Nanti untuk masalah headline dan copywriting seperti apa yang menarik, saya juga punya bahasan khusus sebetulnya ya. Buat yang udah nonton video webinar di bawah webinar 30-an pasti udah nonton. Ya, jadi nanti akan saya share ulang, tenang aja pokoknya Google Ads yang akan di share di webinar tiap Selasa itu memang akan kita ulang dari awal. Kenapa? Supaya semuanya bisa praktek, semuanya bisa ngikutin. Gitu, karena saya yakin masih banyak yang ketinggalan. Dan nanti tiap minggu nanti kemungkinan besar, mungkin per 2 minggu sekali akan kita kumpulkan link webinar yang sudah berjalan. Jadi Bapak Ibu bisa nonton ulang ya. Teman-teman bisa nonton ulang. Oke, karena ini udah kita bahas, saya mau melanjutkan dulu ke bahasan yang berikutnya. Tapi sebelum ke bahasan berikutnya, saya perlu share satu hal yang memang ini menurut saya juga ini penting untuk teman-teman pahami ya. Ini penting makanya saya mau share dulu. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, ini saya mau share satu hal yang mana ini cukup penting juga untuk teman-teman pahami. Yang pertama kan tadi bagaimana caranya melakukan riset keyword. Yang kedua, itu bagaimana caranya agar iklan kita bisa muncul di halaman pertama di Google. Sebelum saya jelaskan, saya mau masuk dulu ke logikanya, karena teman-teman harus ngerti dulu logikanya. Kenapa ngiklan masuk halaman pertama itu penting sekali? Ya, kenapa penting sekali ada di halaman pertama? Karena memang karena memang logikanya kan orang ingin kalau misalnya dia ngeklik sesuatu di Google itu kan yang diklik itu pasti yang di halaman pertama. Kalau dia nggak di halaman pertama kemungkinan besar nggak diklik. Apalagi halaman 10 ya, 5 halaman 10 itu udah pasti nggak kesentuh itu. Jadi kalau emang mau apa namanya mau berhasil, mau diklik, mau dilihat banyak orang, ya pastiin ada di halaman pertama dulu. Nah, logikanya gini, Google itu kan yang iklan banyak, tapi slot halaman pertamanya terbatas nggak? Pertanyaan kan itu. Nah, pertanyaannya, jawabannya terbatas. Terbatas banget. Nah, sekarang gimana cara Google menentukan siapa sih orang-orang yang akan muncul di halaman pertama itu siapa? Ya, siapa aja orang yang akan muncul dan gimana cara Google menentukan? Sebenarnya itu yang perlu kita tahu. Gimana sih caranya agar kita bisa di halaman pertama? Yang pertama harus kita pahami yaitu ya gimana caranya Google membuat kita ada di halaman pertama. Faktor-faktor apa saja? Nah, itu yang kita perlu tahu. Ya, yang pertama itu jumlah bitnya. Jumlah bitnya kita juga harus bersaing ya. Bit yang kita yang kita pasang itu harus bersaing dengan pengiklan-pengiklan yang lain. Misalnya nih saya kasih contoh. Pengiklan lain masang bit 2000, 2000, 2000. Kita masang bit 500. Nggak bersaing tuh. Bisa dipahami ya. Jadi pastikan itu bersaing dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya nggak otomatis. Misalnya gini, nggak otomatis kita gini. Misalnya Bapak Ibu, oke, kalau misalnya kayak gitu, saya pasang bid tinggi aja 5.000 per klik gitu. Karena yang lain 2.000 semua tadi, saya 5.000 per klik. Nggak otomatis halaman pertama juga. Karena ternyata faktornya banyak. Faktor yang membuat iklan dalam pertama nggak cuma bid aja. Karena kalau cuma bid aja, cuma nguntungin yang budgetnya besar. Tapi kan kenyataannya nggak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu paham indikator yang lain atau faktor-faktor yang lain. Pastikan, sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, pastikan dicatat. Karena kalau tidak dicatat ya, nanti takutnya lupa lagi ya. Jadi karena yang dibahas di webinar malam hari ini memang penting, jadi pastikan dicatat. Oke? Karena ini memang penting sekali untuk Bapak Ibu bisa pahami. Pastikan pilih yang indikator kedua quality score. Quality score itu apa? Ya bahasa gampangnya kualitas iklan. Kualitas iklannya bagus atau enggak. Nah, apa saja yang menentukan kualitas iklannya bagus atau enggak? Ada 2 faktor. Ada namanya ad relevance dan juga CTR. Ad relevance itu
kesesuaian iklan yang kita bahas habis ini. CTR itu persentase atau perbandingan yang ngeklik dengan iklan yang ditayangkan dengan yang ngeklik. Nanti kita bahas setelah ini. Yang ketiga ad rank ya. Yang mana ini nanti akan dipengaruhi, ad rank ini akan dipengaruhi oleh ya itu tadi, sama dengan si quality score ini. Jadi ad relevant sama CTR ini akan mempengaruhi ad rank Bapak Ibu semua. Jadi ad rank itu ranking iklan lah, kurang lebih gitu ya. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Jadi ini faktor-faktor yang menentukan iklan kita bisa di halaman 1. Jadi pastikan dipahami dulu. Nah, ad rank ini saya langsung lanjutkan ya. Jadi, nah, apa yang menentukan ranking iklan kita? Ya, ad rank tadi sebetulnya bukan relevansi, bukan apa namanya, bukan quality score. Quality score itu udah ada penilaian langsung dari Google. Jadi ad rank itu apa sih yang menentukan ranking iklan kita bisa bagus? Ya ini dua ini ya. Ada namanya ad relevance dan CTR. Sekarang saya bahas satu-satu. Ad relevance itu apa? Relevansi iklan bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi ad relevance itu adalah kesesuaian antara keyword yang ditarget ya dengan semua yang ada di iklan kita. Jadi misalnya orang nyari iklan kita, orang mengetikkan sewa mobil murah Jakarta misalnya. Nah, antara keyword yang ditarget sama headline iklan kita, copywriting iklan kita, dan copywriting yang di dalam landing page itu sesuai nggak semuanya? Jangan-jangan keyword yang kita target sewa mobil, headline-nya sewa motor, kan nggak sesuai. Ya, jadi ya itu, pastikan udah sesuai itu. Jadi tips dari saya, keyword yang digunakan itu harus ada di headline, harus ada di copywriting iklan, dan juga harus ada di copywriting landing page-nya. Sesuaikan semuanya, sinkronkan semua. Tujuannya apa? Agar relevansi iklan itu tinggi. Bisa dipahami ya, jadi relevansi itu kesesuaian antara semuanya. Jadi Google juga ingin memastikan bahwa orang tuh kalau nyari itu tepat di Google. Kenapa ini jadi indikator penting? Karena Google juga ingin memastikan orang yang mencari sesuatu di Google, kan Google kan mesin pencari, itu akurat. Karena semuanya sesuai, jangan sampai keywordnya udah sesuai, tapi isi landing page-nya nggak sesuai. Loh, kok malah sewa motor yang dibahas yang ditampilin di landing page-nya, padahal keywordnya sama headline-nya sewa mobil gitu kan. Kan kadang ada aja yang seperti itu ya. Jadi itu juga penting untuk diperhatikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu CTR atau click through rate. Ya, kita biasa nyingkatnya CTR ya. Jadi CTR itu apa? CTR ini bisa dibilang perbandingan jumlah tayangan iklan dengan jumlah yang mengklik dalam bentuk persentase. Jadi misalnya iklan teman-teman tayang 100 kali. Dari 100 kali tayangan berapa yang ngeklik? 5, berarti 5%. 5 per 100, kurang lebih gitu ya. Dari 100 tayangan, 20 yang ngeklik. Berarti 20% CTR-nya. Oke. Nah, CTR yang bagus itu berapa? Di atas 10%. Catat aja, kebetulan saya nggak tulis di slide, catat aja tapi. Sekali lagi, CTR yang bagus berapa? Saran saya di atas 10%. Di bawah 10% masih jelek, masih kurang menarik iklannya. Karena kan logikanya sederhananya gini. Iklan kita ditayangkan 100 kali nih, tapi ngeklik dikit, berarti menarik nggak? Ya, jadi nggak menarik, kurang lebih gitu ya. Tapi kalau iklan kita dari 100 kali tayang, yang ngeklik 30, berarti 30%, berarti menarik nggak? Ya logikanya berarti cukup menarik, makanya orang banyak yang mau ngeklik. Jadi ini juga satu indikator yang penting. Kalau CTR tinggi, ad relevansinya bagus, ad rank kita juga bagus ya. Kemudian, nah ini dia ya, ad rank-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ini adalah cara Google atau algoritma dari Google untuk membuat iklan kita ada di halaman pertama. Ini saya kasih contoh gambaran, ada 4 orang pengiklan yang masing-masing punya masang bidnya dengan jumlah yang berbeda, quality score-nya berbeda, nah otomatis ad rank-nya berbeda. Jadi nanti jadi yang menentukan itu ad rank-nya ya. Ad rank itu ranking dari iklan kita. Kita tuh ada di peringkat atau di urutan keberapa, itu yang menentukan ad rank. Ad rank itu ditentukan dari apa? Dari bid sama quality score tadi. Oke. Nah, pengiklan pertama, dia masang bidnya $2. Ini contoh aja ya. $2, tapi walaupun dia kecil, tapi quality score-nya tinggi, dia 10. Dia dianggap sama Facebook tuh relevan dan juga yang ngeklik banyak. Jadi quality score-nya bagus, kualitas iklannya bagus, 10. Rumusnya, jumlah bidnya dikali quality score itu sama dengan ad rank-nya. Berarti 10 kali 2, 20. Dia nilainya 20 nih.
si pengiklan pertama nilainya 20 ya. Pengiklan kedua dia masang bid lebih tinggi. Logikanya kalau masang bidnya lebih tinggi, harusnya dia lebih atas nggak posisinya? Harusnya logikanya lebih atas. Tapi ternyata quality score-nya dia rendah banget, cuma 4. Si pengiklan pertama quality score 10. Berarti kan rendah ya. Nah, berarti dia ada nilai poinnya dia berapa? 4 kali 4, 16. Jadi poin dia 16 gitu. Kalah sama si pengiklan pertama yang dapat poin 20 gitu. Ya. Pengiklan ketiga dia bidnya makin tinggi tapi quality score jelek. Ya, hasil ya ini ya 6 sama 2, 6 kali 2 12. Jadi dia makin bawah lagi. Pengiklan keempat padahal bidnya paling tinggi tapi dia quality score paling jelek. Hasilnya efeknya dia juga peringkatnya paling rendah, paling di bawah. Jadi ibaratnya kalau di antara pengiklan ini yang lebih diprioritaskan sama Google itu yang pengiklan pertama justru karena dia poinnya paling tinggi 20. Jadi si pengiklan pertama dia ada di ranking pertama misalnya dengan kata kunci yang sama misalnya ya. Karena kan tiap kata kunci bisa beda-beda urutan. Misalnya kalau kata kunci A pengiklan pertama yang ranking 1, tapi kata kunci B bisa jadi dia peringkat ketiga, keempat. Karena kan Google ngelihatnya per kata kunci, per keyword. Itu dia. Jadi semua itu dilihat sama Google per kata kunci dihitungnya. Oke. Pengiklan kedua dia karena poinnya cuma 16 jadi dia ranking 2. Pengiklan ketiga karena poinnya cuma 12 jadi dia ranking 3. Nah, pengiklan keempat walaupun bidnya paling tinggi, tapi dia justru nilainya paling rendah karena quality score-nya paling kecil. Nah, itulah yang bisa kita jadikan indikator atau patokan teman-teman menentukan Google bisa menentukan siapa yang di halaman pertama. Oke. Jadi itu kurang lebih yang saya sharingkan. Tenang aja minggu depan akan lebih banyak lagi yang saya sharingkan. Mungkin kalau saya bisa balik dulu pertama ini buat bocoran, bukan bocoran sih ya. Maksudnya ini yang perlu teman-teman lakukan dan teman-teman pahami khususnya kalau teman-teman mau nanti mempelajari Google Ads. Ketika teman-teman sudah beres ngiklan, kan teman-teman akan kembali ke sini. Ini adalah dashboard untuk agar teman-teman semua bisa membaca iklannya, gitu ya. Nah, apa saja yang diperlukan untuk bisa membaca iklan? Pertama, teman-teman harus paham dulu indikator yang kita baca. Ya, di dashboard ini kan ada impression. Impression itu berarti berapa kali sih iklan kita ditayangkan dalam kurun tanggal tertentu nih, tanggal ini. Berapa kali sih ditayangkan? Oh, ini ada 2000. Interaksi itu berupa bisa klik, bisa konversi. Kalau di tahap awal mungkin kasusnya klik ya. Jadi berapa sih yang ngeklik iklan kita, terus dari interaction rate itu tadi ya. Dari berapa kali iklan kita ditayangkan, berapa kali diklik. Jadi dari 2000 yang ditayangkan, diklik 100 orang. Berarti tingkat interaksinya cuma 5%. Yaitu bisa dibilang sama dengan CTR tadi ya. 5%. Ya, jadi nah kalau cost ini adalah biaya per klik. Jadi maksudnya biaya per klik itu berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan 102 orang yang ngeklik ini. Gitu. Untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik, kita perlu keluar biaya berapa? Ya hitung-hitungannya kan berarti uang yang udah keluar 239.000 dikali yang udah ngeklik, dibagi yang udah ngeklik, dapatlah hasilnya 2.352. Ya, jadi average cost ini adalah CPC-nya, cost per kliknya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman pahami dulu maksud dari masing-masing tabel-tabel ini ya. Nah, kalau saya udah pakai konversi, jadi konversi itu nanti artinya beda lagi. Konversi itu bisa kita artikan orang yang udah ngeklik satu tombol di dalam landing page kita. Jadi misalnya di dalam landing page kita tuh ada tombol beli sekarang atau pesan sekarang. Atau mungkin klik konfirmasi bayar sekarang. Kalau ada orang yang, misalnya kita bisa setting nih konversi itu apa. Misalnya orang yang ngeklik tombol bayar. Berarti itu dihitung konversi. Kalau dia cuma masuk doang ke landing page tapi nggak ngeklik tombol bayar, itu berarti nggak konversi. Kurang lebih gitu. Nah, nanti ini akan dipelajari lebih lanjut, tentunya lebih dalam di materi-materi berikutnya. Nah, malam hari ini akan saya bahas. Nah, kalau misalnya banyak yang nanya, Mas, saya nggak ada nilai-nilai ini nih. Gimana cara biar ada? Oke, saran saya teman-teman, kalau mau ikutin, pastikan diikutin. Pertama, pilih dulu campaign-nya. Misalnya, ini saya pilih campaign yang pertama. Saya pilih nih campaign yang pertama, ya. Saya pilih campaign yang pertama, saya klik. Kemudian teman-teman kalau mau melihat datanya masing-masing, saran saya ngelihatnya di data per keyword aja. Jadi biar teman-teman tahu keyword mana yang bagus, keyword mana yang paling menghasilkan gitu ya. Nah, ini ada ad group. Ad group itu adalah
grup kumpulan keyword-keyword kita. Klik aja nih, add grupnya diklik. Kalau add grupnya udah diklik, otomatis iklan kita akan langsung di data iklan kita akan dikelompokkan per keywordnya masing-masing, ya. Ini kalau di saya kok ada tombol WhatsApp, Ya karena saya udah pakai konversi. Kalau buat teman-teman yang belum pakai konversi ini nggak akan ada. Jadi yang perlu ada di awal, ini mungkin saya nggak selengkap yang ada di sini nih. Gimana caranya biar ada? Ini kan ada quality score yang tadi saya bilang ya. Apa sih yang menentukan iklan kita di ranking pertama? Quality score, kemudian ad relevance. Kalau ad relevance kita bagus, ya, average gitu atau di atas nih, above average itu berarti di atas rata-rata ya. Above average di atas rata-rata, average itu berarti rata-rata. Kalau below average itu berarti tingkat kecocokan atau relevansinya itu di bawah rata-rata. Ya, jadi itu juga menentukan. Nah, gimana caranya agar ada ini? Teman-teman setting aja di kolom di sini nih, di kolom. Misalnya nggak ada, saya nggak ada quality score, saya nggak ada ad relevance, saya nggak ada landing page experience. Ya, nggak ada semuanya nih. Ya udah pilih kolom, ya. Pilih yang ini ya, modify kolom ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih performance ya, yang wajib ada apa aja. Ini nih, klik khususnya yang awal ya, klik CTR. CTR itu yang tadi ya, perbandingan antara yang iklan kita ditayangkan sama yang ngeklik ini harus ada. Kalau ini belum centang, dicentang dulu. Average CPC, jadi kita juga perlu tahu berapa cost per kliknya, berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk dapat satu orang yang ngeklik. Cost itu biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu, biaya iklan maksudnya ya, impression itu jumlah tayangan. Kemudian yang wajib ada lagi itu adalah ini ya, attributes. Di bagian attributes, nah ini kalau perlu ada juga nih, estimate top of page bid, estimate first page bid, sama estimate first position bid. Ini harus ada semua, karena agar Bapak Ibu tahu, maksudnya estimate top of page bid itu berarti perkiraan orang yang ada di halaman pertama itu bidnya berapa ya? Nah, ini nanti bisa kita baca datanya. Kemudian first position itu berarti yang ada di posisi paling pertama itu bidnya perkiraannya berapa. Jadi biar Bapak Ibu bisa tahu, bisa perkirakan agar bidnya bersaing, kurang lebih gitu. Oke, nah itu yang wajib ada. Kemudian quality score nih wajib ada, quality score ya, dicentang. Landing page experience sama ad relevance ini wajib ada. Jadi ad relevance ini sama quality score kan salah satu faktor yang menentukan iklan kita bisa di atas. Nah, kalau kita nggak punya indikator ini, kita akan kesulitan membuat iklan yang bagus. Jadi pastikan ini ada. Nah, kalau ini udah ada, nanti teman-teman bisa langsung apply aja. Ya, kalau karena saya udah, jadi saya cancel aja. Ini kalau udah langsung apply ya. Pastikan teman-teman kalau udah ada langsung apply. Jadi nanti teman-teman bisa baca di sini semuanya. Yang tadi di setting-setting, itu teman-teman bisa baca di sini semua. Ada tadi quality score, ada CPC, terus ada ad relevance, landing page experience, ya bahkan estimate-nya ini juga bisa keluar ya, estimate top of page, first page ini nanti bisa keluar ya. Kalau belum keluar ya udah ditunggu aja, oke? Oke, intinya itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Ya, saya close dulu. Ya, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Oke. Nah, ingat pastikan sekali lagi dipraktekkan ya. Kalau mau difoto, boleh difoto, di screenshot, dicatat. Pokoknya pastikan beres webinar ini ada catatannya, ada screenshotnya gitu ya. Biar Bapak Ibu tuh abis ini kalau lupa tuh masih bisa lihat, ingat-ingat catatan lagi. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya karena udah mau jam 9 juga ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebenarnya malam hari ini cukup seru bahasannya ya, karena kita membahas hal-hal basic, tapi ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Nah, sekarang kita masuk ke product knowledge, yang mana di bagian ini saya lebih ingin sharing-sharing aja sebetulnya. Sharing-sharing gimana caranya naikin omset di masa seperti ini. Karena banyak sekali member yang mempraktekkan ini, itu omsetnya naik. Yang pertama, ya karena sekarang lagi, ibaratnya ya sekarang tuh lagi masa sulit, masa pandemi COVID ya. Yang mana di masa seperti ini banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan, artis, influencer, dan sebagainya
itu melakukan edukasi kesehatan secara masif kepada seluruh rakyat, kurang lebih gitu. Ya, kepada semua masyarakat, itu edukasi semua. Ya, bahkan dari lembaga-lembaga tinggi ya, seperti otoritas tertinggi, seperti misalnya BNPB, dari pemerintahan, dari dokter, tenaga medis, dan seterusnya, itu semua melakukan edukasi kesehatan. Nih contoh. Ini saya cuma ngambil salah satu contoh aja dari BNPB langsung. Jadi ini cara membuat disinfektan, yang mana orang sekarang lagi bener-bener nyari. Kalau bisa memang punya sendiri dan dibuat sendiri. Nah, kabar baiknya yang direkomendasikan oleh BNPB itu banyak ternyata yang menggunakan essential oil. Yang mana essential oil kita punya semua. Jadi tips pertama, cari artikel-artikel yang berhubungan sama produk yang kita punya. Kemudian dihubungkan dengan produk yang kita punya. Jadi misalnya seperti ini ya. Nanti ini bisa dihubungkan dengan produk yang Bapak Ibu punya. Ya misalnya 12 sampai 24 tetes essential oil, kemangi, kayu manis, cengkeh. Nah, kan kita punya cinnamon bark, punya clove bud ya. Cengkehnya kan dari clove bud, terus kemudian jeruk nipis ya, dari lemon, ya dan seterusnya, kayu putih ya dari eukaliptus ada. Ya, tea tree juga ada di sini kandungannya. Jadi kita bisa tunjukin nih yang direkomendasiin BNPB, kita punya semua loh. Jadi orang tuh tinggal belinya gampang. Makanya kenapa omset produk sekarang melesat tinggi banget, justru gara-gara hal ini. Ya, ini bahkan jahe. Oh, kalau teman-teman nyari artikel tentang jahe untuk mencegah virus, menguatkan daya tahan, itu banyak sekali. Tinggal kita hubungkan dengan eh, produk-produk yang ada. Dan memang bulan ini banyak sekali produk yang buy one get two. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan ya. Salah satu contohnya produk-produk ini kan buy one get two semua ya. Jadi pastikan dimanfaatkan. Kalau teman-teman belinya 5, itu dikirimnya 10 ya. Beli 10, dikirimnya 20 dan seterusnya. Jadi memang akan sangat untung. Justru kemarin saya dapat share testimoni dari salah satu peserta training ya. Beliau stok banyak di masa seperti ini, stok produk banyak, di videoin ada diffusernya. Oh ya, pasti punya diffuser, itu penting banget. Ada diffusernya, gara-gara posting itu langsung ada yang beli paket essential oil sama diffusernya ke tetangga. Ada yang posting lagi minum madu, wah apalagi madu kan sekarang mau puasa tuh bagus banget. Khususnya madu propolis, moringa itu bagus sekali ya. Jadi eh, bagus buat daya tahan, bagus buat stamina. Jadi biar kita tetap kuat puasanya gitu. Dan juga yang bagus juga itu buat puasa madu gastric clear ya. Karena biasanya permasalahan orang kalau puasa tuh lambungnya atau kena mah biasanya ya. Jadi karena gastric clear itu memang cocok sekali buat penyakit mah. Jadi cocok banget untuk menghadapi puasa. Karena kan bentar lagi kita mau puasa ya dalam hitungan hari lah. Dalam hitungan hari kita akan insya Allah akan sama-sama mulai puasa. Nah, sebetulnya masih banyak produk lain yang sedang promo. Silakan dilihat dan stoknya udah makin hari makin menipis ya karena memang member update cepat sekali pergerakannya. Langsung aja ke dashboardnya masing-masing. Kalau mau ngelihat yang promo mana aja langsung aja ke dashboardnya masing-masing. Shop and order, pilih promo ya. Nanti ketika diklik, nah ini langsung muncul nih produk apa aja yang promo ya. Bahkan dan ini rata-rata best seller semua teman-teman ya karena memang kegunaannya yang banyak sekali dan memang sangat pas dengan kondisi sekarang ya. Charge and Care. Kenapa Charge and Care sangat laku sekali? Karena memang dia gabungan dari beberapa essential oil ya. Jadi memang pastikan dimanfaatkan. Ada Moringa Green Tea, Moringa Ginger Tea, Moringa Honey. Ini paket-paket ini memang bisa dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan tubuh dan agar puasa Bapak Ibu tetap bisa lancar, tetap bisa normal, tetap ya ibaratnya bisa tetap kuat lah menjalani puasanya nanti ya. Bahkan ini ada paket yang masih paket-paket madu, paket produk baru ini juga pastikan dimanfaatkan karena stoknya juga memang sudah menipis. Jadi ya sesegera mungkin aja karena memang member di pergerakan ini luar biasa ya. Ginger sampai detik ini masih buy one get two dan pastikan dimanfaatkan semuanya. Oke, ini baik sekali untuk daya tahan tubuh dan kalau Bapak Ibu ngelihat ini ada asap-asap itu diffuser ya. Makanya pastiin punya diffuser karena itu sangat membantu buat Bapak Ibu jualan juga ya. Selain karena lebih sehat ya, ya tentunya ini bisa membantu juga untuk Bapak Ibu bisa jualan lebih banyak. Oke. Jadi pastikan dimanfaatkan promo buy one get two-nya. Oke. Oke, saya lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, jadi pastikan dimaksimalkan promo-promonya
Selain dari buy one get two, nah ini tips menaikkan omset di masa seperti ini. Pertama, pastikan punya diffuser, posting di semua WhatsApp, Instagram, Facebook yang diffusernya lagi nyala, ada lampunya keluar uapnya. Wah, itu biasanya sangat menarik sekali ya. Eh, itu menarik banget. Kemarin ya itu tadi banyak sekali testimoni yang gara-gara posting, cuma gara-gara posting itu aja, posting pakai diffuser, itu langsung tetangganya ada yang beli, langsung temennya ada yang beli. Oh, itu banyak banget ya. Khususnya, nah yang kedua, hubungkan artikel resmi yang membahas edukasi kesehatan dengan produk kita, khususnya dengan yang sedang buy one get two sekarang. Dan yang ketiga, nah ini penting nih, pastikan manfaatkan fasilitas webinar online, baik webinar dari sisi keuangan, yaitu Abdi, dan juga webinar dari sisi kesehatan, yaitu Essenzo. Ini pastikan dimanfaatkan semuanya agar Anda bisa punya banyak tim reseller. Justru di masa-masa seperti ini, kalau mungkin Bapak Ibu kita semua masih bisnisnya masih offline, mungkin akan kesulitan sekali mencari reseller. Tapi karena memang dari awal kita sudah men-sharingkan atau kita ngasih kurikulum untuk belajar digital online, jadi walaupun kondisi seperti ini nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu orang, tetap bisa dapat banyak reseller, bahkan justru lebih banyak di saat seperti ini. Karena itulah enaknya bisnis online, bisa dijalankan bahkan di rumah aja, Bapak Ibu bisa dapat banyak reseller. Nah, ini salah satu contoh webinar-webinar yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Webinar kita ada 2 tiap minggu. Yang pertama webinar dari sisi kesehatan, yaitu masuk dari sisi dari sisi bisnis kesehatan, reseller Essenzo-nya. Jadi Bapak Ibu bahkan webinar yang Kamis ini saya sangat merekomendasikan karena memang hasilnya banyak sekali orang yang gabung jadi reseller. Karena kalau orang gabung dari reseller itu, dia potensi untuk menjualnya itu lebih besar. Karena di otak orang yang nonton webinar ini, otak mereka tuh udah mau jualan produk. Jadi omsetnya besar sekali memang, dan kecenderungan orang yang join dari Essenzo itu omsetnya yang dihasilkan lebih besar. Jadi pastikan dimanfaatkan sekali webinar yang hari Kamis malam tersebut. Dan juga kita juga ada webinar hari Jumat, itu webinar yang membahas dari sisi keuangan. Ya, ini dua-duanya memang sangat cocok karena kalau dari sisi kesehatan, pertama ini kan kita ngomongin peluang bisnis ya. Ini orang sekarang banyak sekali yang sedang mencari peluang bisnis. Saya ini sharing sedikit pengalaman. Ini teman-teman saya banyak yang kan saya berteman banyak ya dengan teman-teman saya di sosmed ya. Itu banyak sekali yang tiba-tiba posting jualan apa di Instagram, posting jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Saya langsung kepikiran, wah, ini orang-orang lagi benar-benar nyari peluang ya. Berarti memang peluang besar untuk kita bisa masuk lewat reseller Essenzo. Karena memang terbukti setelah webinar ini responnya luar biasa sekali, banyak yang gabung lewat reseller Essenzo, makin banyak justru ya. Abdi juga ini luar biasa karena orang sekarang mulai sadar nih pentingnya belajar digital marketing. Kita masuk sebagai solusi, bisa belajar digital marketing dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Jadi di webinar Jumat ini juga banyak sekali yang masuk dari sisi belajar online digital marketingnya. Jadi memang pastikan ini kedua fasilitas ini dimanfaatkan karena memang kemarin saya juga ngelihat orang-orang yang memanfaatkan fasilitas ini, wow, perkembangan reseller naik luar biasa. Belum lagi perkembangan omsetnya. Ya, jadi intinya semua promo-promo yang tadi kita sediakan itu memang sangat menguntungkan kalau teman-teman dan Bapak Ibu semua memanfaatkan. Anggaplah Bapak Ibu karena ada promo tadi buy one get two dan memanfaatkan webinar, anggaplah belanja 10 juta ya produk dan itu masuk omset semua ya. Kemudian dari 10 juta yang dibelanjakan kan Bapak Ibu teman-teman semua dapat cashback 20% dan juga dapat misalnya nih Bapak Ibu mau jual omset 10 juta, misalnya dapat produk 10 juta, dijual, ada yang sebagian dipakai, sebagian dijual. Berapa keuntungan yang dapat? Pertama kan Bapak Ibu teman-teman dapat cashback-nya, dan juga dari selisih harga, karena kan jual harga konsumen. Dari 10 jutanya, itu kalau dijual, keuntungannya udah 3,5 juta. Ya, itu besar sekali 35%. Dan itu belum sampai situ ketika Bapak Ibu teman-teman stok 10 juta, kan dapat lagi tuh produk bonus senilai 10 juta lagi. Jadi bayangkan ya, nah 10 jutanya lah itu kalau dijual, itu kan dikali 15% karena harga konsumen. Itu kan 10 jutanya harga member. Kita jual harga konsumen 11.500.000. Jadi bonusnya itu bisa 15 juta Bapak Ibu. Udah lah masuk omset, dapat bonus. Ya, yang buy one get two khususnya, wah pasti kan dimanfaatkan karena rugi kalau nggak manfaatkan. Banyak sekali gara-gara kesempatan kayak gini banyak yang memanfaatkan, omset penjualan produknya melesat jauh teman-teman. Jadi pastikan dimanfaatkan ya. Dan ini saya ingin melanjutkan yang di Telegram, tadi mungkin sudah diumumkan. Ini kejutan buat teman-teman semua. Jadi selain dari promo buy one get two, promo paket-paket produk,
Di luar itu semua, ada promo free ongkir menggunakan virtual account BCA. Jadi pastikan dimanfaatkan. Banyak saya juga menjual, kan saya juga iklan Esenzo juga, dan gara-gara virtual account BCA banyak orang yang sampai bela-belain bayar pakai virtual account BCA. Biar apa? Biar dapat free ongkir doang. Karena mereka tahu, wah ini kesempatan nih. Apalagi saya kotanya jauh, kalau ongkir mahal, ya mumpung free ongkir udah beli aja yang banyak gitu. Toh nanti pasti untung kok. Kenapa? Kenapa? Karena ketika apalagi manfaatin yang buy one get two dapat free ongkir, wah itu ketika dijual, wah itu untungnya berkali-kali lipat teman-teman. Udahlah kita nggak perlu nanggung ongkir, kita dapat untungnya berkali-kali lipat karena ada promo buy one get two tadi. Jadi pastikan dimanfaatkan, ini promonya nggak lama nih, bentar lagi. Sekarang udah tanggal 21, ya udah sebentar lagi promonya beres, ya sekitar hitungan hari beres, bahkan kurang dari 4 hari 5 hari nih. Ya firasat saya nih, feeling saya bakal banyak yang habis produknya. Jadi sebelum diduluin sama member lain, udah mendingan dari sekarang aja, karena memang udah kebukti member Abdi pergerakannya cepat sekali. Jadi pastikan dimanfaatkan, karena Anda yang akan sangat untung ya. Percaya deh, Anda pasti untung sekali. Karena memang udah banyak sekali yang membuktikan. Dan selain itu, nah kita juga ada challenge nih bulan ini untuk agar Bapak Ibu bisa dapat hadiah produk senilai 5 juta. Ini promonya sampai 30 April. Kesempatannya sampai 30 April, jadi pastikan dimanfaatkan. Dan kemarin kalau teman-teman udah lihat, itu banyak yang di bulan sebelumnya udah menang top 5 di dalam waktu 11 hari aja bisa ngomset 30 juta, bisa dapat 38 reseller. Oh, itu luar biasa banget ya. Jadi, nah sekarang makanya kita tambah jadi 15. Jadi karena 15 orang kan, kemarin cuma 5 orang tuh. 5 orang dari sisi reseller, 5 orang dari sisi jualan produk. Sekarang kita tambah 15, berarti kesempatan Anda kan makin besar ya. Jadi ayo dimanfaatin, karena wah bonusnya juga luar biasa nih, 5 juta. Kalau Anda jual lagi, itu harga konsumen, itu makin berlipat lagi untungnya. Jadi pastikan dimanfaatkan. Ya semua promo-promo tadi kita sediakan tujuannya agar memudahkan teman-teman bisa dapat reward Abdi 2020, yaitu jalan-jalan ke kapal pesiar, yang mana ini nanti tentunya reward ini akan kita selenggarakan ya tentunya ketika semua kondisi sudah normal lagi ya, tapi kualifikasinya tetap berjalan sampai akhir bulan ini ya. Ini sedikit gambaran gimana cara mendapatkan rewardnya, punya omset produk 20 juta selama 4 bulan, dan juga dapat 30 reseller baru sampai akhir April ini ya, sekitar 4 bulan, karena promonya dari Januari cara mendapatkan rewardnya. Nah, gimana cara mudah agar bisa dapat 30 reseller? Pastikan hadir ke event-event Abdi seperti ini ya. Nah, khusus buat teman-teman yang belum tahu, ya rugi sih sebenarnya kalau belum tahu, tapi ini udah banyak sekali yang mengikuti event-event online, ada kopdar online, ada training FBH online, workshop Esenzo online. Jadi ini semua pastikan dimanfaatkan, karena percayalah di masa-masa seperti ini, ketika banyak orang terbatas, tapi kalau Bapak Ibu gini nih, saya mungkin sampaikan dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Di saat orang banyak yang santai-santai di saat seperti ini, atau mungkin di saat banyak orang yang justru kebingungan di saat seperti ini, kebingungan mau ngapain, ini kesempatan yang tepat untuk Bapak Ibu semua upgrade diri, upgrade skill. Dan satu-satunya cara, menurut saya, satu-satunya cara untuk Bapak Ibu bisa upgrade skill sekarang kan biasanya dengan ikut training. Nah, training itu kan kalau di sekarang offline nggak memungkinkan. Nah, satu-satunya cara berarti ikut training online, ya. Dan ini luar biasa sekali hasilnya kemarin. Yang ikut kopdar udah banyak, udah nggak usah ditanya hasilnya gimana. Dari yang kopdar ikut training FBH itu seminggu pertama hasilnya langsung melesat drastis, khususnya dari sisi pertumbuhan resellernya. Yang ikut training FBH Esenzo jual, berarti kan training FBH itu kan ada dua ya. Ada training FBH Abdi, itu yang paling basic. Kalau belum ikut training FBH Abdi, jangan ikut yang Esenzo dulu. Ikut yang Abdi dulu, baru ikut training FBH Esenzo. Itu semua ngelakuin lewat online, tapi memang iya, nggak mentang-mentang online jadi susah, nggak, justru gara-gara online malah makin banyak yang berhasil. Jadi memang fasilitas yang kita kasih ini luar biasa. Di orang sana teman-teman kalau mau dapat fasilitas kayak gini, itu bisa keluar 5-10 juta. Di Abdi bahkan jadi fasilitas. Dan bahkan beres dari kopdar atau training tersebut, ada grup WhatsApp-nya, jadi bisa konsultasi sama mentor di situ, dan ada bimbingan berkelanjutan. Jadi nggak nggak pas kopdar atau pas training doang bimbingannya, tapi berlanjut gitu. Jadi pastikan dimanfaatkan yang belum daftar. Dan khususnya kalau kita ngomongin training FBH itu, ya mohon maaf, itu udah full yang Abdi ya, yang Esenzo tinggal sisa sedikit lagi. Training FBH itu baru kita buka ya hari Minggu, itu kemarin hari apa ya? Kemarin hari Senin itu langsung penuh Bapak ya.
Senin langsung penuh karena emang wah antusiasnya luar biasa. Kenapa antusiasnya luar biasa? Karena emang kebukti orang yang ikut training FBX dari sisi resellernya itu perkembangannya drastis. Yang ikut training FBX Essenzo, penjualan produknya juga meningkat drastis. Bahkan mereka jadi jago jualan sendiri, mereka ketagihan jualan sendiri. Nah, itulah efeknya. Jadi pastikan dimanfaatkan event-eventnya. Oke. Nah, dan juga pastikan hadir di pastikan masuk ke grup Facebook Abdi, karena kalau belum masuk ini rugi banget ya. Kita banyak sekali sharing-sharing berbagai hal di sini. Pastikan masuk. Kalau belum masuk, ini bisa klik atau mengetikkan ini ya, bit.ly/FB Group Abdi ya, boleh diikuti, diketik langsung masuk ke grup Facebooknya. Nanti admin kami akan melakukan proses approval atau penerimaan. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka dulu kolom chatnya ya. Saya buka dulu kolom chatnya. Oke, sekarang kita langsung buka sesi tanya jawab buat yang ingin bertanya. Oke. Oke, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Kolom chatnya sudah saya buka. Oke ya. Saya cek dulu pertanyaan-pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya kalau nggak kejawab semuanya, ya sekali lagi saya mohon maaf karena memang terbatas juga waktunya. Dan saya yakin yang nanya pasti banyak ya. Jadi ya mohon maaf sekali lagi kalau misalnya belum terjawab semuanya. Oke? Oke, saya persilahkan sekali lagi buat yang bertanya. Ya, kita tunggu dulu. Pertanyaannya saya harus lihat-lihat dulu nih kayaknya ya. Oke, ya buat yang pertanyaannya belum terjawab, atau mungkin saya belum terjawab karena terlalu banyak mungkin ya. Nanti bisa tanya ke tim admin support ya di dashboard teman-teman masing-masing, itu bisa langsung menuju ke dashboardnya masing-masing, waktu bisa langsung tanya ke admin supportnya. Oke, di situ nanti akan dibantu jawab juga. Oke. Oke, ditunggu pertanyaannya. Oh, oke, udah ada yang masuk nampaknya ya. Bedanya FB Ads dengan Google Ads. Oh, tentunya beda ya. Facebook Ads itu cara beriklan atau platform beriklan yang disediakan oleh Facebook. Ya, jadi Facebook Ads ya settingnya semua dari Facebook. Google Ads semua settingnya dari Google. Ya, jadi ya cuma beda cara, cuma beda metode aja ya. Facebook Ads itu semua settingnya dari Facebook. Pada prinsipnya sama-sama mendatangkan traffic, sama-sama mendatangkan traffic ke landing page Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing. Tapi ya bedanya kalau Facebook ya dari Facebook, Google dari Google. Oke? Cara download Google Ads itu sebenarnya Google Ads bukan di-download, tapi memang masing-masing punya. Ya, gimana cara mulainya? Langsung aja ketik ads.google.com. Itu udah saya bahas sebetulnya di webinar sebelumnya. Nanti teman-teman boleh tonton, yang belum nonton webinar 41, tonton aja. Ya, nanti di situ udah dijelaskan detail bagaimana cara memulai Google Ads-nya. Oke. Oke. Kalau bagaimana dengan budget biaya jika hanya 500.000 buat satu minggu, ya sebetulnya nggak masalah. Ya, yang penting kan ya nggak gimana-gimana juga gitu. Kalau emang ada segitu ya manfaatin aja 500.000. Karena gini, pada dasarnya kalau Google Ads yang search network, itu iklan Bapak Ibu tidak akan langsung dikenakan charge atau dikenakan biaya kalau nggak ada yang ngeklik. Jadi iklan kita tuh jalan tergantung yang ngeklik. Bisa dipahami ya. Jadi tergantung yang ngeklik nih, yang ngeklik itu ada atau enggak, yang ngeklik berapa banyak. Karena kan kita baru dikenain biaya kalau ada orang yang ngeklik, makanya cost per klik namanya. Oke.
Oke, ada lagi cara menaikkan budget bidding. Ya, tinggal di settingnya aja di bagian Google Ads, di campaign-nya atau di keyword-nya, setting ya. Sebenarnya di webinar sebelumnya saya juga udah pernah bahas. Kalau saya ketikkan, sebut nggak nih? Ads Google ya. Itu udah saya bahas di webinar sebelumnya. Intinya nanti di masing-masing keyword bisa dicentang, lalu pilih edit, lalu ada naikkan ubah strategi bid atau dinaikkan bidnya, itu juga bisa. Oke. Oke, tampilannya beda dengan Google Ads di handphone ya. Iya, karena kan ini yang saya praktekkan ini Google Ads dari laptop. Karena kalau dari laptop fitur-fiturnya lebih lengkap dan enak. Kalau dari handphone kan kecil ya. Susah, harus mesti di zoom dulu. Tapi kalau dari laptop kan enak, yang lebih lega. Tenang aja buat yang bermasalah atau mungkin kendala belum ada laptop. Ya saya juga dulu nggak ada laptop Bapak Ibu teman-teman ya, jadi apapun segala cara saya lakuin lah. Saya ke warnet, saya pinjem gitu. Ya apapun saya lakukan, yang penting saya bisa, yang penting saya bisa belajar, yang penting bisa praktek, bisa ngasilin. Jadi fokus kita ke solusi aja. Oke. Oke. Ikut kopdar. Oh, kalau memang ya itu tadi fokusnya ke solusinya. Kalau pengen ikut kopdar misalnya nggak punya laptop, ya coba pinjem dulu karena banyak kok peserta kopdar atau mungkin peserta training FBS itu yang apa namanya, yang laptopnya aja bahkan minjem ya, itu banyak kok, banyak banget ya. Artinya apa? Artinya mereka berusaha fokusnya ke solusi, yang penting kan itu. Oke. Berapa banyak bikin campaign dalam beriklan ya? Kalau bikin campaign kan saya sarankan jangan cuma satu ya, kita harus split testing juga ya. Yang split testing itu kan pastikan jangan bikin cuma satu iklan atau satu campaign, bikinlah ya minimal 2 sampai 4 iklan di awal untuk bisa testing mana nanti yang paling bagus. Oke. Oke, biar punya Google Ads harus bikin akun. Ya, intinya kalau semua orang bisa mulai Google Ads kalau memang punya akun Gmail. Ya logikanya semua orang sekarang punya akun Gmail udah pasti, karena biasanya orang punya handphone entah Android, entah iOS. Itu kan semua bisa login, bisa masuknya kan pakai email Google atau Gmail. Nah, sekali udah punya Gmail, bisa langsung iklan di Google. Caranya, boleh tonton video webinar 41. Itu udah saya jelaskan detail sekali bagaimana cara memulainya. Oke. Oke, bagaimana? Ntar ya. Yang diajarkan sekarang apakah ada di menu website Member Abdi? Nggak ada, adanya di webinar. Jadi, nah tapi kabar baiknya webinarnya kan direkam, ada rekamannya. Jadi bisa ditonton setelah ini. Setelah ini mau diulangin, bahkan dari webinar 1, kalau teman-teman mau ulangin, itu bisa diulangin ya. Jadi tenang aja. Oke. Share ya, nanti di-share. Jadi semua link webinar ini nanti di-share. Tenang aja ya. Oke, 2 pertanyaan lagi. Video file webinar lama ada. Pokoknya semua file webinar dari 1 sampai yang terbaru itu ada ya, nanti di-share lagi nanti. Oke, 1 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi ya. 1 bulan ada berapa kali training FBS online? Ya ada. Seminggu sekali pokoknya. Ya jadi seminggu tuh ada training FBS Abdi seminggu sekali, training FBS SN itu seminggu sekali. Jadi begitu, saran saya gini buat teman-teman yang belum ikutan, pertama pasti udah ikut kopdar dulu, entah kopdar offline atau kopdar online. Itu dulu tuh yang pertama, ikut kopdar dulu, karena kalau belum ikut kopdar langsung ikut training FBS, apalagi training FBS Essenzo, pasti bakal pusing ya. Jadi saya to the point aja, mending udah ikut kopdar dulu. Kalau udah ikut kopdar baru daftar training FBS. Nah, kalau udah udah ikut kopdar, saran saya hari Minggu sore atau Minggu malam langsung daftar, langsung transfer. Karena biasanya Senin udah full. Jadi ayo cepet ya, biasakan teman-teman Bapak Ibu bergerak cepat, khususnya kalau memang mau dapat hasil, harus memang gerak cepat dari awal, ikut training dari awal. Ya jangan nunggu Selasa, Rabu baru daftar, biasanya udah full kalau training FBS ya. Jadi makanya pastiin daftarnya lebih cepat. Oke? Oke, mana lagi? Gimana cara split testing iklan untuk GSN untuk headline dan copywriting? Ya itu udah saya bahas di webinar sebelumnya. Jadi headline bikinnya jangan cuma 1, bikinnya minimal 2 atau 3 dengan headline yang berbeda-beda, dengan keyword yang berbeda-beda. Makanya tadi dengan kita tadi Bapak Ibu nargetin banyak keyword, itu udah split testing. Ya, jadi
Itu tadi cara split testingnya yang paling mudah. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di webinar-webinar berikutnya. Sip, nampaknya itu saja. Oh iya, sekali lagi karena udah setengah 10 ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang ada yang belum terjawab, karena memang saya nggak bisa jawab semuanya. Pertanyaannya sangat banyak, tapi waktunya terbatas. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung chat ke admin supportnya masing-masing ya. Admin support itu nanti teman-teman bisa langsung chat di sini aja nih, di dashboard nih sebelah kiri bawah. Nah, langsung chat aja ya. Chat ke admin supportnya, tanyakan mengenai materi yang di-sharingkan di webinar hari ini. Boleh langsung tanyakan. Ya, nanti akan dibalas atau direspon oleh admin support kami ya. Oke, dari saya malam hari ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Penutup dari saya mungkin sedikit ingin sharing aja ke teman-teman, karena teman-teman juga perlu tahu tentang hal ini. Karena mengingat, ya saya bukan nakut-nakutin, sekali lagi, mengingat memang kondisi makin hari makin, mungkin bahasanya gimana ya, mungkin makin hari makin memburuk. Dan kalau saya lihat-lihat di berita-berita itu malah belum sampai detik ini belum ada tanda-tanda akan membaik, ya belum ada tanda-tanda membaik sama sekali. Jadi saya langsung berpikir kemungkinan terburuknya aja. Kenapa saya mikir terburuk? Karena kalau kita bisa berpikir kemungkinan terburuk, berarti kita bisa siap kalau itu terjadi. Ya kalau itu nggak terjadi kan ya bersyukur dong, ya. Ya alhamdulillah, semoga nggak terjadi. Tapi seandainya itu terjadi, kalau kita udah mikirin, ya berarti kita udah siap. Pastikan, makanya kenapa saya sangat menyarankan sekali teman-teman untuk ayo praktek. Kenapa? Karena ini saat yang tepat. Mumpung belum terlalu parah kondisinya. Ya udah parah sih, cuman maksudnya jangan sampai pas udah lebih parah, teman-teman baru sadar, baru praktek. Dari sekarang. Jadi ketika nanti, ya amit-amit, ya semoga nggak terjadi juga, karena saya nggak mau nakut-nakutin juga, saya juga nggak mau itu terjadi. Tapi amit-amit itu terjadi. Ya amit-amit kita WFH-nya atau di rumah terusnya itu bisa terus-terusan, dan ini berlangsung terus-terusan, amit-amit, ya itu teman-teman udah siap gitu. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Ya sebelum hujan deras badai datang, kita udah siap payung dulu, kita udah siap rumah dulu, kita jadi bisa berteduh, kita bisa siap, bisa mempersiapkan kemungkinan terburuk yang terjadi. Makanya ayo dipraktekkan lebih semangat lagi, karena justru di saat-saat seperti ini makin banyak member yang malah dapat hasilnya, karena ya itu tadi, dari sisi peluang bisnis lagi banyak yang nyari peluang bisnis, kesehatan lagi banyak yang nyari, digital marketing lagi banyak yang mau belajar. Jadi memang pas banget Abdi nawarin digital marketing, Esenzo dari sisi peluang nawarin bisnis, peluang bisnis itu banyak dicari. Dari sisi produk, kesehatan, ya apalagi mau puasa mau lebaran, kesehatan juga nih yang paling dibutuhkan, ya di luar dari sembako itu paling dibutuhkan kesehatan. Jadi ayo dimanfaatkan, ini peluang besar buat teman-teman. Ya semoga bisa jadi solusi atas semua permasalahan yang ada. Dan terakhir saya juga berharap, saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semuanya, dan terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua sehat, dan saya juga mengucapkan buat yang berpuasa, selamat berpuasa juga. Intinya ya semoga walaupun di kondisi seperti ini kita bisa tetap bertahan dan bisa tetap bisa tetap produktif juga. Oke? Itu saja dari saya sharing malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Kita tutup